Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa, semangat menegakkan panti Islam. Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika akidah menurut Nahdlatul Ulama. Salah satu fenomena yang dialami umat Islam sekarang ini adalah ketidakpahaman dalam masalah akidah dan masalah-masalah keyakinan lainnya, serta ketidakpahaman umat akan metodologi dan pengamalan Islam. Ahlussunnah wal Jamaah dengan cara memberikan motivasi dalam membangun pendidikan yang lebih berkualitas dan berakhlak, memberikan ceramah di mushola dan masjid, mengadakan pelatihan tentang aswaja, untuk menegakkan prinsip-prinsip ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan prinsip dasar organisasi. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar dan juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut dijadikan dasar dan rujukan sebagai warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik, khusus untuk membentengi keyakinan warga NU agar tidak terkontaminasi oleh paham-paham sesat yang dikampanyekan oleh kalangan modernis. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menulis kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang secara khusus menjelaskan soal bid'ah dan sunnah. Sikap lentur NU sebagai titik pertemuan pemahaman akidah, fikih, dan tasawuf versi Ahlussunnah wal Jamaah telah berhasil memproduksi pemikiran keagamaan yang fleksibel, mapan, dan mudah diamalkan oleh pengikutnya. Dalam perkembangannya, kemudian para ulama NU di Indonesia menganggap bahwa aswaja yang diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai upaya membumikan atau menginstitusikan prinsip-prinsip tawasud moderat, tasambuh toleran, dan tawazun seimbang, serta ta'adul keadilan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan dasar dalam mengimplementasikan aswaja. Membahas persoalan akhlak, globalisasi yang disertai dengan perubahan sosial yang begitu cepat, salah satunya berdampak pada pergeseran nilai sekaligus mendegradasi akhlak manusia. Tidak terhitungnya jumlah krisis kemanusiaan dan kemerosotan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, akhlak menjadi disiplin ilmu tersendiri yang kadang diintegrasikan tasawuf dan filsafat karena terkait erat dengan konsep etika dan lainnya. Akhlak dan budi pekerti yang luhur sangat dibutuhkan untuk mengisi kehidupan masyarakat. Akhlak luhur merupakan keniscayaan dan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Semakin luhur akhlak seseorang, maka semakin bertambah kebahagiaannya. Demikian juga dengan masyarakat, semakin kompak anggota-anggotanya serta bersama-sama melaksanakan nilai-nilai akhlak yang disepakati bersama, maka semakin bahagia masyarakat tersebut. Secara historis, para filsuf Yunani kuno sangat menjunjung tinggi etika dan kemanusiaan. Langkah-langkah kaki mereka tidak pernah berhenti untuk mencari ruang-ruang kehidupan manusia di mana akhlak, etika, dan kemanusiaan dihidupkan. Nurani sangat terkait dengan perkembangan akhlak luhur pada diri manusia, layaknya pelita yang selalu menerangi. Nurani merupakan pencerah hati dan perasaan manusia, sehingga kemungkinan dirinya terhindar dari hal-hal negatif. Namun demikian, hati nurani bukan hasil dari pemikiran teoteris akliyah, tetapi ia lahir dari kerja perasaan yang bisa jadi tidak mudah untuk didefinisikan substansinya. Namun, setiap orang dapat merasakan hati nurani dan tidak mudah untuk mengabaikannya. Akhlak sendiri, menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Said Aqil Siroj, terdiri dari 3 hal.
Yang pertama adalah husnul muasyarah atau membangun kebersamaan dan hubungan yang baik. Yang kedua adalah husnul muamalah atau interaksi dan transaksi yang baik dan jujur. Ketika sifat kejujuran dan saling percaya sudah ada pada diri setiap warga bangsa Indonesia, maka berbagai macam permasalahan pun akan diselesaikan dengan baik. Yang ketiga ada husnul musyarakah, membangun pembagian yang baik. Setiap yang memiliki hak harus mendapatkan haknya. Kalau tidak ada husnul muasyarah, maka menurutnya akan memunculkan pengkhianatan. Jika tidak ada husnul muamalah, maka akan menjadikan kebohongan. Dan jika tidak ada husnul musyarakah, maka akan memunculkan kezoliman. Ini akan menjadi pemicu kehancuran atau kerusakan kehidupan bersama. Mengutip dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 71, Kiai Said menegaskan jika kebenaran dikalahkan oleh hawa nafsu dan kepentingan, maka hancurlah kehidupan di muka bumi dan langit. Oleh karena itu, pendidikan dalam Nahdlatul Ulama harus ditekankan pada tarbiyatul akhlak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban modern menyebar tanpa ada kekuatan yang mampu menghalangi. Batas negara dan wilayah kekuasaan tidak lagi menjadi penghalang bagi masuknya unsur-unsur budaya modern. Setiap masyarakat yang kemudian termodernkan menerima budaya modern secara sukarela sebagai bagian dari cara mereka hidup secara terhormat dan maju. Kota adalah wilayah yang paling banyak terkena arus modernisasi. Di kotalah kita temukan hampir seluruh simbol-simbol peradaban modern. Gaya hidup, mentalitas, budaya fisik adalah sebagian dari aspek kehidupan masyarakat kota yang telah sepenuhnya berkiblat pada peradaban modern. Di antara banyak ciri modernitas, terdapat dua ciri yang sangat menonjol, yaitu yang pertama individualisme dan yang kedua yaitu materialisme. Sikap mental individualis dan materialis adalah dua ciri utama mentalitas peradaban modern. Manusia modern adalah manusia yang dalam kehidupannya sangat mementingkan pencapaian-pencapaian pribadi daripada kolektif. Di tengah iklim kompetisi yang sangat tinggi, bahkan tidak jarang sangat keras, sikap individualis tampaknya seakan menjadi konsekuensi logis dari sebuah hubungan antar individu. Salah satu ilustrasi yang paling jelas dari sikap ini adalah sangat renggangnya hubungan ketetanggaan dan sikap acuh tak acuh dengan apapun yang terjadi di sekitarnya sepanjang tidak menyangkut kepentingannya. Demikian juga dengan sikap materialistik. Kapitalisme yang merupakan anak kembar modernisme mengajarkan sikap hidup dan sikap mental yang sangat materialistik. Rasionalitas bagi manusia modern adalah rasionalitas kalkulatif materialistik. Rasional yang dipenuhi oleh pertimbangan atau perhitungan untung rugi secara materialistik. Segala sesuatu diukur berdasarkan materi. Dengan demikian, sesuatu dinilai berharga jika secara material memberikan keuntungan. Orang-orang yang memiliki kelebihan atau kelimpahan materi akan mendapat tempat yang terhormat dalam sistem sosial modern. Konsep mendasar yang harus ditanamkan terhadap sikap individualisme dan materialisme ada dua. Yang pertama, memahami kembali makna dan tujuan hidup yang sebenarnya. Yang kedua, menanamkan pandangan yang tetap menganggap bahwa yang namanya dunia dan kekayaan materi merupakan realitas yang terendah. Tapi perlu diingat bahwa Islam sebagai fitrah dan sebagai ajaran kerohanian. Oleh karenanya, agama Islam tetap meletakkan kekayaan materi pada proporsinya, sedangkan mencari kekayaan materi dan menguasainya semata-mata hanya untuk keduniaan saja. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat At-Takasur ayat 1 dan 2. Yang pertama ada sikap individualisme. Salah satu bentuk pengaruh arus budaya massa adalah lahirnya perilaku atau sikap individualis pada masyarakat, di mana masyarakat telah terjebak pada sikap mementingkan keinginan pribadi dan tidak mementingkan kepentingan orang lain, sehingga
akan lahirlah sebuah fenomena di tengah masyarakat yang sering disebut dengan istilah kesenjangan sosial. Yang kedua ada materialisme. Salah satu fitnah zaman modern dewasa ini adalah merebaknya ideologi materialisme. Ideologi ini berdasarkan gagasan bahwa materi atau kekayaan merupakan sebuah tolak ukur mulianya tidak seseorang. Semakin kaya seseorang berarti ia dipandang sebagai orang mulia. Dan begitupun sebaliknya, semakin sedikit materi atau harta yang dimilikinya berarti ia dipandang sebagai seorang yang hina dan tidak patut dihormati. Maka di dalam sebuah masyarakat yang telah diwarnai dengan materialisme, setiap masyarakatnya akan berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak mungkin dengan cara bagaimanapun, baik itu dengan cara halal, subhat maupun haram. Dalam sebuah masyarakat berideologi materialisme, semua orang akan menjadi sangat iri dan berambisi ingin menjadi kaya. Budaya materialisme inilah yang menghancurkan sistem karena segalanya diukur dari apa yang kita lihat saja. Maju dan mundurnya sebuah negara ditinjaunya dari beredarnya mata uang. Rumah tangga bahagia diukur dari keluar masuknya uang. Apapun sehingga mengikis rasa sosial kita. Dari mana datangnya